Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa belajar bersama-sama. Hari ini kita akan mempelajari tentang wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi. Diulangi, wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi. Ada narasumber, ada pewawancara. Nah, bagaimana cara melakukan wawancara? Cara melakukan wawancara ada 5. Cara melakukan wawancara ada 5. 1. Menghubungi narasumber. 2. Membuat daftar pertanyaan agar nanti ketika wawancara itu langsung sesuai dengan tujuan, tidak berkembang kemana-mana. Membuat daftar pertanyaan. Nomor 3, datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian dengan narasumber. Tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. 4, berbicara dengan santun. Tidak boleh dengan suara yang tinggi atau suara yang lirih. Tidak kedengaran nanti. Yang kelima, tidak terlalu bergantung pada daftar pertanyaan. Ya, intinya pertanyaan dibuat, namun dalam berwawancara bisa dikembangkan sedikit, nggak apa-apa. Ya, cara melakukan wawancara ada 5. 1, menghubungi narasumber. 2, membuat daftar pertanyaan. 3, datang tepat waktu. 4, berbicara dengan santun. 5, tidak terlalu bergantung pada daftar pertanyaan. Membuat pertanyaan. Ya, dalam membuat daftar pertanyaan dibutuhkan kalimat tanya. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang menggunakan kalimat baku dan efektif, tidak bertele-tele, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Jadi pertanyaan baik adalah pertanyaan yang menggunakan kalimat baku dan efektif. Itu kalimatnya. Terus kalimat tanya apa artinya? Kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau jawaban yang diharapkan. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau jawaban yang diharapkan. Ciri-ciri kalimat tanya. Diawali kata tanya, diakhiri tanda tanya, dalam pelafalan menggunakan bahasa yang santun,
Itu santunnya ya, santun. Ada yang memerlukan jawaban ya dan tidak. Ada yang memerlukan respon jawaban panjang, misalnya suatu alasan. Diulangi, ciri-ciri kalimat tanya, diawali tanda tanya. Dalam pelafalannya menggunakan bahasa santun. Ada yang memerlukan jawaban ya dan tidak. Ada yang memerlukan respon jawaban panjang. Nah, apa saja sih kata tanya itu? Kata tanya itu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Apa? Untuk menanyakan benda atau sesuatu keadaan. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kalau menanyakan masalah tempat berarti di mana. Siapa? Menanyakan orang. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Nah, kata tanya itu 5W 1H. Itu bahasa Inggrisnya ya. Kata tanya itu 5W 1H dan 6. W, what. W lagi, where. W, when. W, who. W, why. Sekarang H, how. What, where, when, who, why, who. What, where, when, who, why, who. What, apa. Where, di mana. When, kapan. Who, siapa. Why, mengapa. How, bagaimana. Insya Allah kalian bisa hafal. Nah, sekarang kalau sudah mengerti, ada tugas. Apa itu? Belajar menjadi reporter cilik di rumahnya. Buatlah minimal 5 daftar pertanyaan untuk mewawancarai salah satu anggota keluarga. Bisa ayah, bisa ibu, atau bisa abi atau umi, atau bisa bapak atau ibu, terserah panggilnya bagaimana, atau bisa adik dan kakak. Buat 5 daftar pertanyaan. Buat daftarnya dulu pertanyaan, kemudian tanyakan aktivitas mereka atau tentang apa saja. Yang penting 5 pertanyaan. Insya Allah kalian bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Semoga kalian jadi anak solih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.